ini tuh sebetulnya cita-cita udah bertahun-tahun, udah 10 tahunan lebih lah gitu. Buat bikin buku puisi tunggal yang isinya puisi saya semua gitu. Dulu puisi semua, Kang Dena yang bikin semua ya. Kalau dulu kan memang dari antologi bersama, entah itu 2 orang atau lebih gitu. Buku ini itu isinya puisi-puisi saya dari 2016 sampai 2022 gitu. Ada, meskipun pada beberapa puisi ada yang dibikin dari 2010. Sebetulnya belum launching ini teh. Belum launching secara resmi ya. Gitu. Belum saya luncurkan. Rencana sih mau di tanggal 28 Oktober supaya lebih dramatis karena di momen bulan bahasa gitu di Oktober ini teh. Tak ada yang lebih merdu dari sisa hujan menetes ke tubuh bumi. Setiap jarak tetesnya adalah sepi. Aku menari dan malam mengukir tubuhnya sendiri di antara reruntuhan rindu yang belum sempat kususun rapi. Halo kawan-kawan. Halo kawan-kawan. Balik lagi bersama kita di podcast what? Podcast bersama kawan-kawan. Sing ramai atau barudak. Taruh barudak lagi. Nah, ini. Gimana Jack? Kabarnya gimana Jack? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, ya? Sudah lama ya tidak berjumpa. Sudah lama tidak berjumpa. Tadi gitu nih ya. Oh kan tadi mah minggu kemarin. Minggu kemarin. Ya dong, beda kan? Gimana sih? Oke. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas salah satu ekonomi kreatif ya. Nah, salah satu stories ya. Stories ya. Nah, itu jadi tempat di mana kita bisa menitipkan karya-karya kita. Iya, terutama hasil dari karya anak muda Sukabumi ya. Homemade ya. Dan salah satunya ini. Iya, jangan dulu. Iya. Jangan dulu. Kita pengen tahu dulu ini tengah kita ini ada siapa nih? Itu dia. Nah, ini kita langsung aja kenalan. Oke, langsung kenalan dulu ya. Boleh diperkenalkan? Oke. Cek, ayah ente? Adanya. Perkenalkan saya Den Aslam dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Ya. Seorang seniman ya? Ya bisa. Bisa dibilang ya. Seniman, guru, bisa. Owner kafe. Nah, kopi ya? Salah satu owners ini. Iya. Sukabumi. Sunda Kopi Group ya. Iya. Oke, Kang Dena gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kegiatan yang lagi dilakukan sekarang ya? Gak banyak kegiatan saya mah gitu, cuman rumit gitu. Banyak tapi rumit ya? Iya, sedikit tapi rumit. Sedikit tapi rumit. Ya begitu, paling kegiatan berkesenian masih proses menulis terus tiap hari. Kemudian direct itu masih terus di hobi saya kan bisnis gitu, jadi ya menjalankan bisnis. Di kerjaan saya mah memang seniman gitu, tapi hobinya bisnis. Tapi hobinya bisnis. Itu yang paling penting. Kudu gitu Pak. Gitu. Jadi banyak kontemplasi lah, kontemplasi. Sekarang juga ngajar di daring, via daring di beberapa kampus di Jawa Timur gitu. Tapi masih bisa jauh program itu mah iseng berhadiah. Iseng berhadiah itu sih keren ya. Iseng na oge ieu lieur. Mun saya mah gitu ya, iseng na lieur nya. Iseng na lieur. Boleh Kang bisa diceritain sedikit flashback dulu sekolah di mana, terus tempat tinggal di mana, sekarang tinggal di mana gitu, boleh diceritain. Ya, saya asli dari Sukabumi, lahir dan besar tumbuh di Sukabumi ya. Di Cigunung ya. Rumah saya ini kawan kecil saya dulu. Oh, ternyata masa-masa TK. Iya,
masih belum tahu apa-apa. Masa main bebecekan di sawah. Sekarang main apa? Beceknya beda ya. Beceknya sekalian beceknya hujan gitu. Oh iya. Hujan. Ini juga teman saya. Iya. SMP gitu. Jadi enaknya saya gitu kerjanya dikelilingi teman-teman yang udah lama sebetulnya. Ya. Pergaulan apapun yang memang teman-teman udah dari dulu lah tahu gitu, bukan orang asing gitu. Nah, alangkah tidak beruntungnya kalian yang punya kerjaan tapi orang-orangnya asing. Orang-orangnya asing. Betul sih. Iya sih itulah salah satu rezeki lah. Iya. Mudah-mudahan ya. Betul. Syukur ya. Iya, sorry. Begitu. Terus background pendidikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dulu. Terus lanjut S2 di Universitas Pajajaran, ambil sastra juga, sastra kontemporer di FIB Unpad. Gitu. Jadi memang dunia tulis menulis, creative writing atau apa dunia kebudayaan memang bukan barang asing lagi buat saya gitu. Memang sehari-hari. Iya. Meskipun masih nasi ya. Masih nasi. Ya. Tapi nasinya tanpa ini. Tanpa lauk ya. Iya. Betul kan? Enggak makan nasi kan? Iya, enggak makan daging. Enggak makan daging. Gitu. Ini enggak makan daging loh. Makan daging. Jadi kawan-kawan kalau ada yang mau nganter makanan, harap diingat-ingat dulu saya enggak suka daging. Ya suka daging. Jadi kalau gitu. Kalau Idul Adha kecuali daging mentah ya. Daging mentah. Yang belum diolah tapi nanti dikasih ke orang tua kan. Suruh ya dikasih ke saya, bisa dijual maksudnya nanti. Ya enggak banyak kasih. Kirain diolah buat keluarga gitu, dia enggak makan gitu kan. Iya. Daging mentah. Oh, ternyata vegetarian ya. Nah, unik loh. Kita bisa bahas sedikit kenapa enggak makan ini daging. Karena enggak suka, memang dari kecil kayak enggak terlalu suka makanan yang awalnya dari makhluk hidup gitu. Mungkin secara bentuk ya, bukan secara rasa. Karena kalau rasa mah bisa dibiasain, tapi kalau visual gitu saya nggak terlalu mempermasalahkan itu sih. Justru bersyukur gitu, nggak suka daging, tapi masih bisa tercukupi kebutuhan gizi pengganti daging itu dari yang lain gitu. Ini nggak makan daging badannya segede gini, apalagi makan kan? Makanya bingung ya. Apalagi tambah tapi sehat karena mungkin sayur-sayuran ya. Oh, jadi awalnya memang dari dulu nggak ini ya? Iya, nggak makan daging. Jadi gimana ini tuh bahas apa? Iya kan? Iya kan kita juga perlu tahu kan, karena orang-orang tahunya Kang Dena itu segala dimakan gitu. Kita juga pengen tahu kenapa gitu kan. Saya kan penasaran juga, pengen nanya. Kok bisa sih? Karena mungkin dari dulu kan sempat lihat enggak makan daging gitu. Sempat waktu itu beberapa event ya. Ada beberapa event juga. Dia kan dapat nasi bungkus ya, nasi kotak ya. Karena apa? Lauknya waktu itu ayam ya. Dikasih ke saya gitu waktu itu. Atuh saya enak. Oh, atuh. Iya makanya. Kunaon gitu kan? Mana bingung naon? Olahraga atau kunaon gitu. Oh, tuh bagi daging. Makanya penasaran. Sekarang beruntung ditanya gitu kan, kenapa? Ternyata seperti ya gitu. Sampai sekarang enggak. Sampai sekarang ya. Dulu sih kecil pas kecilnya TK atau SD awal-awal masih teri, masih bisa makan teri, ikan gabus gitu. Tapi daging-daging mah udah enggak. Telur makan telur? Telur makan. Oh, telur kan dari makhluk juga padahal ya. Tapi belum jadi nyawa. Belum ada buntutan. Belum ada nyawanya. Iya. Oke. Kita langsung ke awal mula berkesenian itu dari apa? Maksudnya tuh ngeband kah atau apa? Jadi sebetulnya gitu. Berkesenian adalah hasil recall dari masa-masa kecil sebetulnya. Karena dulu SD gitu saya tuh doyan baca komik Tatang Es,
komik-komik Kung Fu Boy yang kayak gitulah. Iya. Terus hentai enggak? Stensil tuh. Yang hentai. Enggak tahu hentai. Stensil juga ada beberapa gitu saya temuin di perpustakaan daerah gitu. Karena lokasi sekolah teh dekat perpustakaan dan si lapang parkir si perpustakaan itu suka jadi arena main bola ya kalau istirahat. Jadi biasanya overtime gitu, waktunya harus masuk gitu. Kita masih main bola tuh di parkiran. Kadang-kadang ada guru yang ngejemput, guru olahraga yang ngejemput suruh balik lagi ke sekolah gitu. Lalu kita tuh memilih untuk nyumput di perpustakaan. Nah dari sana mungkin karena mau ngapain lagi ketika udah di perpustakaan, akhirnya lama kelamaan membaca, kemudian pinjam, setelah pinjam mau gitu. Ujung-ujungnya ditiiskeun gitu kan. Ditiiskeun gitu dulu ya. Jadi jangan dicontoh ya kawan-kawan. Dulu saya suka maok, cuman maoknya maok buku. Maok buku mah gitu. Jadi ilmu kan. Nah, memang kultur kita ya dulu memang literasi baca itu sangat diperlukan dalam pergaulan. Kalau misalkan dia nggak bisa ngomong apapun tentang wacana apa, misalkan kartun di hari Minggu, terus komik apa yang terbaru gitu, asana teh kurang gaul gitu. Dulu ya. Dulu mah mungkin sekarangnya bergeser lah. Sekarang kalau anak gak main game ini misalkan yang populer akan dikucilkan dari pergaulan gitu. Tapi dulu mah karena medium itunya nggak ada, jadi buku gitu dan film gitu pastinya dulu. Gitu. Nge-recall ingatan itu. Berkesenian dari musik SMP sampai SMA, main musik gitu, ngeband, ada kawan-kawan di lingkungan rumah gitu bikin band sampai kuliah. Ketika kuliah saya mikirin harus jadi apa gitu. Harus jadi apa, akhirnya masuk jurusan sastra dan dari sana ya mulai aktif menulis gitu. Recall, ternyata dulu teh saya teh pernah nulis puisi, saya teh doyan baca gitu. Nah itu saya memanfaatkan pengalaman masa lalu itu untuk dihadirkan lagi di zaman kuliah gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang gitu, alhamdulillah konsisten. Dari awalnya sering baca di perpus ya, nyumput di perpustakaan. Sekarang nggak mau balik lagi ke sekolah, udah main bola, asik lah pokoknya dulu. Bingung mau ngapain, akhirnya baca buku. Gitu. Terus untungnya bangornya gitu ya. Bener. Nyumput di perpustakaan, baca buku, jadi ilmunya banyak. Ya untungnya ada lapang parkiran perpustakaan di Cisaat ya, misalkan kabupaten. Saya nggak bisa bayangin kalau misalkan lapang parkiran karaoke gimana? Berarti dulu mah nggak ada ya? Jago. Iya, saya pasti ngumpetnya di karaokean nanti zaman kecil itu. Tapi untungnya nggak ada dulu. Belum ada rumah karaoke keluarga. Ada, mungkin ada, tapi kita belum tahu. Iya. Untungnya parkiran perpustakaan daerah, parkirannya itu kan bahaya. Terus selain dulu kan kuliah sastra Indonesia ya. Sastra Indonesia, tapi kenapa bisa bermain teater? Ya. Seperti itu kan? Ya, karena basic keseniannya sudah terpegang mungkin. Jadi ketika nge-explore hal yang lain pun akan mudah gitu. Jadi nggak belajar lagi dari nol gitu. Basic teksnya sudah dipelajari di sastra gitu. Basic pertunjukannya udah dikejlog di panggung ke panggung ketika main musik gitu. Secara teknis, pencahayaan, directing, kemudian bagaimana sikap seorang performer di panggung gitu, udah dilalui gitu. Cuman kan tinggal mau atau enggaknya. Gitu. Nah waktu itu saya memaksakan buat mau, jadi 2010 itu saya masuk ke kampus UMI, kemudian gabung sama grup paduan suara. Karena nyari-nyari dulunya mau ikut gabung di unit kegiatan mahasiswa teater di sana, cuman ternyata cuman di brosur aja. Jadi pas masuk tidak ada ternyata UKM itu. Tidak ada ya? Nggak ada. Jadi masuknya udah aja UKM paduan suara. Karena
karena saya pikir di paduan suara pasti dikasih ilmu tentang jadi performer, vokal, yang mana itu teh basic yang sama di dalam dunia teater, hanya sedikit teknis agak berbeda. Itu mau untuk nyanyi gitu, teater mau untuk pertunjukan tubuh. Tinggal kitanya mengembangkan basicnya udah dari sana nih, kembangin lagi gitu. Terus 2012-an karena nggak ada UKM teater ya saya bikin gitu. Oh jadi saya bikin awalnya itu Kang Dena yang bikin UKM teater di dulu sempat ada dulu cerita-cerita senior kakak tingkat gitu memang ada gitu, tapi setelah 2 tahunan gitu, 2 angkatan sebelum saya memang udah nggak ada tuh, udah nggak aktif gitu. Nah 2012 saya hidupkan lagi dengan format yang baru gitu, kemudian coba ngurus administrasi di kampus dan lain sebagainya supaya itu jadi UKM yang memang ada aktivitasnya. Iya. Legal ya. Ya. Nama teaternya apa? Waktu itu? Dulu Arkamaya, nama teaternya Arkamaya. Teater dan sastra. Jadi pertunjukan dan juga kajian kesusastraan lah. Itu lumayan dulu beberapa pertunjukan, terus sempat kerjasama juga sama beberapa kelompok teater gitu. Produktif lah intinya apa yang sudah dibuat ya tidak jadi sia-sia. Betul itu sih intinya ya. Meskipun udah saya lulus gitu, udah bubar lagi gitu. Jadi tapi sekarang ada lagi nggak? Kayaknya ada sih sekarang UKM teater, cuman nggak tahu bagaimana perkembangannya perkembangannya gitu. Saya udah lama banget tuh. Jadi pas Kang Dena masih kuliah itu masih ada teaternya, tapi masih ketika masih ada vakum kembali. Ya nggak ada lagi, tapi ada lagi. Keren ya kayak gitu ya. Beberapa tahun kemudian. Dulu katanya Oli pernah teater juga. Dulu ya sempat ada beberapa. Ya dulu. Ini jangan nanya saya. Aktor. Ini aja. Aktor dulu. Main apa tuh? Pagi dulu pernah ini festival drama bahasa Sunda kan? Dulu ya. Ya, FDBS Sukabumi ya, FDBS Sukabumi. Terus ada beberapa di Umi itu ada beberapa pertanyaan aja. Kasir kita atau apa? Pertunjukan dulu. Ada Elegi Musim Panas. Oh iya, Elegi Musim Panas dulu. Ternyata. Pemain teater. Dulu sama Kang Dena juga kita kerjasama gitu kan. Di sana gitu. Sekarang main lagi? Sekarang lebih ke main yang lain. Tapi kangen banget ya. Teaternya di rumah tangga gitu. Nah, itu yang paling penting loh. Karena atau acting itu iya. Jangan acting, hari di rumah tangga. Justru dari teater itu kan kita belajar acting ya. Belajar. Dan di rumah tangga itu yang yang paling pentingnya itu acting. Actingnya juga harus dilakukan gitu kan. Nah itu sih. Udah lah nggak jangan bahas itu lah. Iya, lanjut aja. Nah, terus Kang Dena, beberapa pertunjukan yang sudah dulu sudah pernah digarap gitu kan. Yang paling berkesan tuh bermain teater kah atau membaca puisi kah atau bermain musik kah gitu. Semua juga terasa sangat berkesan ya. Spesial gitu, main musik. Udah bikin beberapa lagu sebetulnya udah bisa dijadiin EP dulu. Karena 5 atau 6 lagu gitu dulu. Cuman kan dulu mah kita nggak tahu nih poeken obor gitu, relasi dan lain sebagainya teh karena masih kecil gitu. Saya juga waktu itu masih SMP dan SMA gitu. Nggak tahu harus bagaimana gitu, yang penting ya gitu rekam latihan perform gitu seadanya. Ada manajer segala macam kayak sekarang kan, atau platform digital yang kita bisa komersilkan gitu. Terus ketika dunia pertunjukan gitu, dunia pertunjukan banyak banget gitu, beberapa pertunjukan juga bisa nambah relasi saya pribadi juga, pengetahuan saya pribadi gitu. Beberapa pertunjukan diapresiasi bagus lah, bahkan
secara nasional juga diapresiasi gitu sama tokoh nasional gitu waktu itu. Terus di sastra apalagi gitu sastra. Di puisi sering banget dulu mah pasti aja ada momen undangan buat baca puisi segala macam gitu. Ditarif dulu dan mereka apresiatif gitu ketika ditarif ya percaya gitu nggak tuh kudu make duit atau maca puisi unggul mah enggak gitu. Tapi dulu memang apresiatif gitu orang-orangnya. Ya sampai sekarang pun nggak ada yang harus dibilang tidak berkesan, semuanya berkesan pasti itu di kesenian mah. Tetapi ya mungkin jalan kesenian kita nih di Indonesia gitu. Ya mungkin juga di belahan dunia lain gitu ketika itu tidak pop maka tidak bisa jadi patokan untuk mencari nafkah gitu. Makanya saya hobi bisnis gitu kayak orang lain kan kalau orang kaya ya hobinya teh bersepeda gitu ya terus apalagi koleksi benda antik gitu. Orang kaya dulu mah gitu. Mobil mewah motor mewah gitu racing motor. Kalau saya kan bukan orang kaya, jadi hobinya bisnis. Yang menuju kaya mungkin. Terus karena kan untuk saat ini di kampus ya terutama ya, minat untuk mahasiswa mengikuti sebuah UMKM. UKM. Sorry salah dikit. Mengikuti sebuah UKM ya, yang ada kegiatan yang ada di kampus gitu kan. Kalau Kang Dena sendiri melihat fenomena sekarang gitu kan, anak-anak kampus itu minatnya itu untuk berkesenian seperti apa? Kayaknya memang kalau kampus seni gitu, meskipun saya pernah diskusi dengan beberapa kawan yang di kampus atau institut yang memang kesenian gitu. Tidak semua mahasiswa juga berkesenian gitu, tidak semuanya jadi seniman juga gitu, lulus dari sana gitu. Ada yang memilih jalan yang lain, apalagi yang di kampus general secara jurusan gitu, program studinya general, ada teknik, ada humaniora, ada ekonomi dan lain-lain, pasti punya jalannya masing-masing gitu. Meskipun selalu ada gitu di kelompok besar itu selalu ada kelompok kecil yang nantinya memilih untuk jadi kreator lah atau orang yang berkecimpung di industri kreatif gitu intinya kayak gitu. Nah untuk sekarang beberapa rekan kerja saya juga ada banyak dari UMI dan bisa nyari uang dari industri itu industri kreatif itu, entah itu jadi graphic designer, entah itu jadi konten kreator gitu banyak. Tapi tidak menghimpun gitu, tidak menghimpun diri dalam kegiatan UKM gitu karena nggak ada. Harusnya ada tuh sekarang itu UKM unit kegiatan mahasiswa konten kreator gitu. Harusnya ada, karena ya. Itu bisa jadi modal dia ketika keluar gitu. Bukan lagi hanya UKM paduan suara, UKM teater gitu. Justru harus arahnya ke sana. Kalaupun harus ada, masih ada UKM paduan suara, teater dan sebagainya lah yang lumrah di kampus-kampus gitu. Tetap aja nantinya kegiatannya harus mengarah pada industri gitu. Bagaimana mereka bertahan hidup selain nantinya secara filosofis juga mereka dapat lah secara knowledge di keilmuan si UKM antar UKM itu. Ya karena kan sekarang trennya tuh apa namanya konten kreator gitu, kebanyakan kan. Ya, semua harus melek digital sekarang. Apa anak kecil aja sekarang kan ditanya mau jadi apa, jadi YouTuber. Kebanyakan. Ya harusnya begitu. Namun kalau kita punya anak kecil, adik atau anak gitu, kayak ditanya mau jadi pilot gitu. Nah, kudu dibenahan gitu. Berarti bapak aja yang rada kurang mendidiknya. Gitu. Iya. Karena jarang-jarang ya yang punya apa namanya? Harusnya gitu ketika punya cita-cita jadi pilot. Geus gede nama henteu. Karena balik deui. Mampu gitu. Tuh kolot mah gitu kan nyakolahkeun jadi pilot. Benar kan? Iya.
Gitu. Ketika ditanya teh harusnya jawabnya jadi YouTuber, jadi gamer gitu. Jadi yang realistis aja untuk mengikuti itu jadi konten kreator zaman saat ini ya. Berarti secara kalau istilah bahasa Sunda mah non mi bapak ka zaman gitu. Indung ka waktu, mi bapak ka zaman gitu. Nuturkeun zaman gitu. Berarti anak masih pikirannya ke sana gitu, atau apalagi jadi polisi misalkan, wah itu mah tahun 70-an gitu ya, zaman-zaman itu gitu. Bener. Atau zaman kita gitu. Iya. Kan sebetulnya mah kita mah pendatang gitu, generasi 90-an mah di era digital ini teh pendatang gitu. Karena literasi kita mah dulu nggak begitu aneh gitu. Kenal komputer aja di SMP dan itu pun kelas berapa gitu. Dan awalnya pun menghidupkan gitu, mematikan komputer. Cara-caranya gimana gitu. Yang siswa yang paling expert ya buka situs porno gitu. Berarti dia udah bisa udah menguasai ilmu komputer. Betul. Gitu. Kalau sekarang mah kompetensinya harus ditambah mungkin ya, bukan hanya menyalakan atau mematikan komputer. Bagaimana bikin software komputer gitu sekarang, coding dan lain sebagainya, harusnya di basic SMP itu. Harusnya kompetensi. Karena udah jadi penduduk asli, anak-anak yang lahir 2000-an ke sini mah udah jadi penduduk asli. Masyarakat digital gitu. Iya benar sih. Angkatan kita mah kayaknya memang pendatang ya. Pendatang. Baru gitu ya. Baru. Kalau mereka kan dari lahir juga sudah diperkenalkan dengan itu. Bahkan sejak dalam kandungan gitu sudah dengar Spotify. Minimal iklan Spotify gitu ada nempel dalam untuk kandungan. Premium gitu kan ya, gratis gitu Spotify. Aplikasinya nu di Bluetooth kan. Iya gitu. Ibu sekarang kan dengan aja pakai iPhone. Ya headphone. Gitu. Ngeri ya. Terus Kang Nena, ini kan sekarang Kang Nena bikin sebuah buku ya? Ya. Bisa diceritakan seperti apa sih awalnya? Pengen ide awalnya. Pengen bikin sebuah karya itu ditulis di buku gitu. Kayak gimana? Ini tuh sebetulnya cita-cita udah bertahun-tahun, udah 10 tahunan lebih lah gitu. Buat bikin buku puisi tunggal yang isinya puisi saya semua gitu. Dulu puisi semua, Kang Nena yang bikin semua ya. Kalau dulu kan memang dari antologi bersama, entah itu 2 orang atau lebih gitu. Berani lah, tapi untuk bikin antologi puisi yang tunggal gitu, saya sendiri itu teh perlu memikirkan pertama keberanian gitu, kedua konsekuensi, ketiga setelahnya apa gitu, apakah ini teh yang terakhir gitu atau ini teh justru ya jadi yang pertama gitu. Nah itu bahkan sejak tahun 2013-an lah, zaman kuliah gitu, sempat dulu ngobrol gitu dengan beberapa senior, beberapa rekan buat menerbitkan buku gitu tunggal. Tapi waktu itu ada salah satu mentor lah, senior saya, kawan saya juga, ngomong jangan dulu, biarkan itu matang dulu, biarkan itu matang di pohon, terus jatuh, setelah jatuh mah egae gitu, ek di dahar gitu. Siga duren gitu, siga duren di Baduy kan, namun kalau tidak matang di pohon, tidak jatuh, nggak boleh dipetik. Nah, biarkan itu jatuh dulu. Nah ini teh kayaknya udah jatuh. Jadi buku ini itu isinya puisi-puisi saya dari 2016 sampai 2022 gitu. Ada, meskipun pada beberapa puisi ada yang dibikin dari 2010. Cuman hasil dari draft itu revisi karena soal puisi mah kayak apa ya? Bukan kayak bikin bolu kukus gitu setelah itu selesai ya jadi gitu. Enggak. Tapi juga ada rentetan. Dilihat lagi puisi 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu, terus direvisi, ditambahkan, dikorelasikan dengan keadaan sekarang gitu. Itu mungkin saja terjadi gitu. Ya, gitu. Supaya nantinya
nggak hanya isinya tentang rekam jejak si penulis, membaca perkembangan si penulis dari tahun berapa sampai tahun berapa, tapi juga jadi milik semua orang yang bisa dibaca semua orang. Jadi relate pembacanya gitu ya. Benar. Udah di dalam buku ini semua karya Kang Dena, puisi-puisi yang dulu pernah dibikin, sekarang direvisi dan jadilah sebuah buku seperti ini. Ada juga yang puisi yang sudah sekali nulis final udah gitu, nggak direvisi lagi ada. Ada juga yang hasil endapan gitu. Ini di dalamnya ada berapa puisi? Ini tuh 65 puisi. Kebanyakan membahas tentang apa tuh? Kebanyakannya kalau ini tentang cinta sih sebetulnya, karena menyesuaikan dengan request gitu. Request ya. Request pesak. Pesak. Ya, karena kan di zaman sekarang jarang loh ya, ABG atau misalnya yang lagi di mabuk cinta mengekspresikan cintanya itu lewat puisi. Jarang nyekil puisi langsung intinanya aya nama nyekil ke naik teh ayo orang ya kan kemana langsung tanya gitu kan. Sekarang mah kan cukup berapa tanda tanya gitu kan. Berapa kata cinta nanti segitu gitu. Berapa nomornya? Nomor WA berapa. Kalau dulu kan kita penasaran ya bikin di kertas itu kasih ke teman gitu kan. Nitipnya pang bikinkan kasih itu gitu kan. Berharap dibaca gitu kan. Ternyata dibaca-baca gitu kan. Jeung teu apal eta teh jerona naon. Sedih ketika gak dibaca teh. Apalagi dibakar gitu. Itu yang paling ngeri mah dibakar gitu kan. Ngeri. Ayeuna mah kan beda zamanna gitu. Nah, untuk mempromosikan sebuah buku ini yang dalamnya puisi itu, Kang Dena itu gimana? Tujuannya itu seperti apa? Ya, buku sebetulnya terutama puisi punya peminatnya sendiri. Peminatnya masing-masing yang sampai sekarang juga banyak gitu peminatnya. Tapi banyak juga orang yang nggak pernah baca buku seumur hidupnya ada gitu. Banyak gitu. Yang gitu. Nah, nggak perlu takut dengan buku gitu, nggak perlu takut dengan puisi. Mungkin aja rezeki kamu teh ketika sudah baca ini gitu. Entah itu rezekinya dapat cewek gitu kan atau dapat akun Instagram gitu yang di dalam ini, karena ada Instagram saya ada. Promosi juga ada dalamnya. Atau minimal mengutip quotes yang ada di dalam, kan biasanya begitu. Untuk sekarang juga banyak lah seliweran di media sosial quotes gitu. Carilah quotes yang lebih dalam gitu, supaya kamu juga bisa menulis quotes itu lebih dalam gitu. Nggak gitu-gitu aja. Kan biasanya mengutipnya dari Khalil Gibran enak bisa gitu. Dari mengutip Dan Aslam. Keren pan? Iya. Baru jeung wauh di. Jelemana nu nyeuna nyeun bukuna keren. Lebih bangga ya. Benar. Ada kebanggaan sendiri gitu. Dan sebetulnya kenapa harus melantropis gitu dan puisi cinta, karena sebelumnya sudah direkam juga jadi lagu gitu yang itu. Ini sebuah lagu ya. 2017 ditulis si Melantropis itu. Saya bikin aransemennya sama salah satu keyboardis dulu. Terus 2020 mulai ada produser nih yang ngelirik buat ngerekam gitu. Terus ketemu ada duo perempuan gitu, Aska Kinan, direkam lah, disempurnakan gitu secara aransemen. Karena kalau puisi liriknya udah ada gitu. Direkam dan 2021 diluncurkan jadi single si Aska Kinan itu, judulnya sama Melantropis. Gitu. Ada salah satu Melantropis, judul Melantropis di sini gitu. Begitu. Jadi lagunya juga ada. Ada. Dibikinkan lagu. Udah dia ada nih, kasih bonus di sini. Nah, ada. Tinggal scan barcode ya. Scan barcode ya di situ. Ada. Jadi sambil dengerin Melantropis itu sambil baca puisi-puisi di sini. Wah, pengalamannya akan lebih
dapat gitu experience. Benar. Vibe-nya lebih kena ya. Lebih kena. Ya. Ini menarik sekali ya karena untuk saat ini minat orang-orang ya, terutama anak-anak muda untuk membaca itu sangat minim sekali gitu kan. Ini juga sebetulnya Kang Dena bikin buku ini juga kayaknya deg-degan juga ya. Iya buku teh bakal laris di pasaran atau misalnya orang teh kena action di nuka duana atau misalnya udah wis stuck gitu karena kapok lah gitu. Ternyata bikin buku itu kayak gini gitu kan. Nah nantinya kedepannya ada nggak selain kumpulan puisi ini Kang Dena pengen bikin sesuatu lagi gitu berbentuk buku apa tuh? Ada sih memang akan tadinya mau dibarengin gitu tapi kayaknya mending satu-satu aja. Itu yang kedua secara tema pun akan lebih gelap gitu. Lebih gelap. Bukunya sebetulnya saya menyimpan tenaga lebih banyak di sana daripada di buku puisi ini. Tapi ini bisa jadi tolak ukur bagi kawan-kawan pembaca juga buat nantinya pengantar buat ke buku berikutnya. Gitu. Itu akan lebih hardcore lah. Lebih hardcore. Lebih black metal. Iya, black metal. Lebih black gitu kan, lebih darkness gitu kan. Iya. Dan kalau untuk puisi sendiri bisa nggak dikasih seperti apa sih untuk tata cara atau misalnya bikin puisi itu kayak gimana, ada nggak tekniknya atau ritual khususnya untuk bikin puisi gitu? Ritual khusus. Iya, ritual khusus. Beberapa penulis juga pasti punya ritual khususnya sendiri-sendiri gitu. Kayak misalkan penyair Amerika itu T.S. Eliot, dia harus ngopi dulu baru bisa nulis. Terus beberapa penyair kayak Neruda, dia harus baca koran dulu baru nulis gitu. Kalau nggak baca koran ya nggak nulis gitu. Nah ada ritual-ritual itu dan itu mah rahasia ya, rahasia. Tapi secara garis besar teknik menulis itu adalah bagaimana kita sering mengasahnya. Kayak seorang performance gitu. Semakin banyak dia manggung, maka semakin matang secara kualitas performance-nya gitu. Jadi sok aja langkah awal buat kawan-kawan yang emerging gitu, yang baru memulai atau masih mau gitu dalam niatan untuk menulis gitu. Silakan tulis aja sampai berapa ratus gitu. Gak mungkin dalam 100 itu gak ada yang bagus. Setidaknya untuk diri sendiri lah gitu. Nah tinggal bagaimana ini perasaan yang privat gitu, perasaan pribadi kalian bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Sebetulnya kan titik temunya itu. Apa bedanya diari atau curhatan sama puisi gitu. Pertama bedanya puisi itu ditujukan untuk semua orang gitu. Dan mesti banyak orang yang relate terhadap puisi itu. Kalau curhatan mah cukup dia yang tahu. Cukup dia yang tahu. Gitu. Seperti itu ya. Ya harus relate dengan keadaan sekarang juga ya. Bikin kayak gitu. Ya gitu. Karena dulu waktu zaman sekolah ya, kayak SMP atau SMA kan pasti di pelajaran bahasa Indonesia itu ada pelajaran buat puisi. Ya, bikin puisi itu kan. Nah, itu bisa nggak diceritain tuh Kang? Gimana tuh cara menulis puisi yang baik itu secara ilmunya gitu kan, tata caranya yang bahasanya seperti apa gitu kan. AIU-nya gitu kan. Kalau pola untuk puisi modern rata-rata tidak ada pola khusus dalam menuliskan rima gitu. Rima. Harus AA, BB gitu. Atau AB gitu. Tidak ada pola seperti itu. Kecuali dalam kita berniat menulis puisi dengan style lama gitu. Kayak di sini juga ada beberapa sonet ya. Soneta. Bukan soneta group. Bukan soneta Roma Irama bukan. Ya, soneta group itu diambil dari bentuk puisi lama gitu. Genre-nya namanya soneta gitu. Nah, soneta itu terdiri dari 14 baris gitu. 14 baris, kemudian terbagi dalam 4 bait. Nah, itu soneta. Dan
biasanya ditulis dengan beberapa bagian gitu. Nah di sini ada 2 soneta yang saya tulis gitu secara pola ya, sengaja karena memang waktu itu pengen nulisnya soneta gitu. Dan asik ternyata, makanya saya masukkan juga ada 2 soneta di sini gitu, bisa nanti dibaca. Nah untuk teknik mungkin selanjutnya harus banyak referensi. Banyak referensi teh bukan berarti harus banyak baca karya orang juga, tapi banyak jalan-jalan, banyak nonton gitu. Apa aja yang kira-kira bisa ngebuat kalian gitu yang mau menulis dapat masukan yang bagus. Misalkan sukanya dengan pergi ke pantai, kalian teh akan dapat ide-ide atau gagasan baru, ya silahkan lakukan gitu. Masukan itu penting gitu, karena apa yang mau dituliskan kalau nggak ada yang masuk di kepala, gitu. Nggak mungkin BAB gitu kalau nggak ada makanan yang masuk kan. Betul sekali. Asupannya itu. Teknik yang lainnya mah nggak ada, mulai aja. Mulai aja nanti juga kelihatan kok gitu. Karena puisi mah kata Plato juga puncak dari kesenian gitu. Secara estetika pun yang bisa mengukur bukan orang lain justru, tapi diri sendiri. Kadang juga kita nulis gitu, saya ya nulis karya A misalkan ya. Ketika selesai, wah iya masterpiece gitu. Tapi dilihat lagi besok, wah enggak kayaknya gitu. Kemudian saya nulis bisa lagi. Bisa berubah-ubah ya. Gitu. Estetika mah begitu. Gitu. Keren ya. Karena berarti nggak ada yang baku ya untuk puisi. Nah, jadi kan hikmahnya di dunia ini tidak ada yang sempurna gitu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sama milik Andra and the Backbone. Sempurna. Nah, kita juga penasaran ya. Kang Dena di beberapa event juga membacakan sebuah puisi. Kolaborasi juga ya. Berkolaborasi. Kita pengen tahu dong Kang Dena membacakan satu buah puisi yang ada di buku Melantropis ini. Silakan Kang Dena. Baca puisi ini? Iya, harus dong. Baca aja berarti kan? Dengan wah. Iya dong. Dengan cara Kang Dena sendiri seperti apa? Atau gimana? Ya, kita pengen lihat. Oke, siap. Baca puisi, satu puisi aja yang ada di buku Melantropis ini. Mungkin yang judulnya Melantropis tadi bisa? Boleh. Nah, yang ada di belakangnya. Oke, ya kita lihat ya. Melantropis. Tak ada yang lebih merdu dari sisa hujan menetes ke tubuh bumi. Setiap jarak tetesnya adalah sepi. Aku menari dan malam mengukir tubuhnya sendiri di antara reruntuhan rindu yang belum sempat kususun rapi. Biarkan ini tubuh berlabuh di lengkung pundakmu, agar aku sadar hidup hanyalah satu tarikan nafas panjang bersamamu. Itu aja. Luar biasa sekali. Keren ya? Ya. Itu teknik apa? Seperti apa? Untuk tadi kan penulisan ya. Sekarang cara membacakan sebuah puisi itu seperti apa tadi? Mungkin next ya. Next ya? Mungkin ya, karena barangkali saya akan meluncurkan satu buah buku lagi mengenai cara membaca puisi. Nah, itu yang kita tunggu kan. Nah, jadi teman-teman sebelum ke situ harus wajib punya nih buku Melantropis ini. Dan Melantropis sendiri itu seperti apa sih Kang Dena? Menceritakan apa gitu atau misalnya maknanya apa? Kalau ditanya mengenai judul gitu, mengenai judul silahkan kawan-kawan bisa menafsirkannya sendiri untuk masing-masing. Tapi ada
banyak kata kunci di sana gitu. Entah itu kalian mau bilang, ada juga yang beberapa yang bilang tentang melankoli gitu, tentang melankoli kan kenelangsaan ya, kesenduan gitu. Terus maknanya apa? Pasif lah, pasif gitu. Terus si tropis gitu, tropis kan musim gitu, musim. Terus wilayah juga bisa. Ketika ngomongin misalkan Indonesia gitu, ya Indonesia adalah negara tropis gitu. Nah, ada juga yang bilang filantropis, ada gitu. Filantropis itu orang yang sudah selesai dengan cita-citanya mengejar uang gitu, kemudian dia menghamburkan uangnya untuk membantu orang gitu. Ada. Nah, itu mah bisa dimaknai masing-masing, tapi semua opini itu juga bisa kalian rasain di sini gitu. Ketika membacanya di judul per judul, bait per bait gitu, larik per larik juga bakal kalian rasakan gitu. Tentunya ini akan jadi pengalaman kalian gitu, pengalaman saya yang dituliskan di sini akan jadi pengalaman kalian juga gitu. Begitu. Jadi kalau penasaran ya silahkan dibeli. Silahkan. Itu sih yang paling penting itu kalian harus beli. Dan bisa didapatkan di mana tuh? Wah, sekarang bisa didapatkan di Store East Space di Rumah Mesra ya. Di Rumah Mesra. Terus juga bisa di Sunda Coffee and Space, bisa juga di Moonshine Coffee and Space, atau nanti bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti kita tulis ya nomor di bawah ini ya. Kalau untuk teman-teman dari luar kota misalnya, bisa dipesan via Tokopedia juga, Shopee sudah ada. Tinggal ketik aja kata kuncinya melantropis, sudah ada. Sudah tersedia ya. Sudah tersedia. Betulnya belum launching ini teh. Oh belum. Belum launching secara resmi ya, gitu. Belum saya luncurkan. Rencana sih mau di tanggal 28 Oktober supaya lebih dramatis karena di momen bulan bahasa gitu di Oktober ini teh. Meskipun terbitnya di September gitu. Tanggal 30 September. Tapi di Oktober saya dan kawan-kawan juga bakal bikin acara mengenai literasi ini sekalian untuk launching buku ini juga. Oke. Bedah buku ya, bedah buku, terus ada festival literasi, ada bazar buku, terus ada seminar tentang sastra dan lain-lain. Oke, menarik ya. Menarik. Iya, nah itu info buat teman-teman yang mau lebih tahu lagi. Ya, lebih tahu lagi tentang melantropi sendiri, nanti bisa datang ke acara launchingnya ya. Nah, nanti itu infonya akan ada di apanya, lokasinya? Maksudnya kan info-info untuk acaranya gitu, apa di Instagram kah gitu. Untuk info itu silahkan pantengin akun Sukabumi Creative Hub aja. Sukabumi Creative Hub. Nanti karena dia sebagai penyelenggara kan, kerja sama dengan beberapa pihak, pemerintah maupun komunitas gitu, untuk acara itu. Ya, benar sekali. Itu harus ditunggu di banget nih. Ya, jadi teman-teman kan nggak hanya jago baca WA, baca yang lain-lain kan. Kita balik lagi dong, membudayakan membaca buku ya, karena itu penting sekali gitu kan untuk membaca buku. Nah ini buku melantropis ini bisa kalian dapatkan di Store East ya, di Rumah Mesra, dan juga di Sunda Coffee juga ada. Itu semua outlet Sunda Coffee bisa juga ada. Online juga bisa. Dan Kang Dena, harapan Kang Dena sendiri untuk Sukabumi ya, terutama berkesenian di Sukabumi seperti apa? Ya intinya di Sukabumi karena kota kecil ya, harus tumbuh budaya kolaboratif gitu. Kolaboratif, terus saling mengapresiasi itu udah pasti. Kemudian berpikir bersama bagaimana mengatasi problem-problem yang kita merasa berat dengan problem itu gitu. Kalau misalkan satu pihak, misalkan ada beberapa kelompok kesenian gitu ya, ngobrolin problem gitu, punya problemnya masing-masing gitu.
Tapi kan si problem masing-masing itu mungkin saja problem si A, kelompok A bisa dipecahkan sama kelompok B gitu. Okay. Meskipun kelompok B juga punya problem gitu. Tapi mungkin saja si kelompok B yang punya problem ini bisa dipecahkan oleh kelompok C. Intinya mah ngobrol gitu, kolaborasi, memecahkan masalahnya. Kalau misalkan ada masalah bersama, nah itu baru kita cari jalan keluarnya masing-masing. Luar biasa ya obrolan ini. Ya kita juga berharap buku ini bisa sukses ya dipakai. Yang kedua mah selain itu gitu, baca dulu ini baru kita di launching nanti kita bisa diskusi gitu. Wah lebih asik. Iya benar. Lebih asik. Jadi sebelum datang ke acara kalian harus punya dulu bukunya, dibaca dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung nanti bisa datang ke launching bukunya. Maksudnya apa ya? Nah itu kan, yang penasaran. Oke, mungkin itu aja Kang Dena. Ya, bincang-bincang kita kali ini. Ya kita berharap sih Melantropis ini bukan hanya sebuah buku ya, tapi bisa menjadi bacaan yang bermanfaat ya untuk semua orang gitu kan. Dan juga kita berharap jangan sampai di Melantropis saja. Nanti ada karya-karya buku dari Kang Dena gitu kan, yang lain gitu kan. Iya. Mudah-mudahan seniman-seniman lain juga bisa. Tadi kan udah ketika Melantropis dialihwahanekan jadi sebuah lagu gitu di musik, udah gitu. Nanti kedepannya mungkin jadi film atau jadi bisa ya bacaan anak-anak atau itu mah terserah, atau jadi fotografi gitu bisa saja. Ya Kang Dena, terima kasih banyak bincang-bincang kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kita infonya juga Kang Dena, terima kasih. Sukses juga buat Kang Dena. Amin. Terima kasih buat sudah mampir ya ke podcast kita. Iya. Dibalik. Hah? Dibalik. Kumaha? Kamu sudah mampir ke tempat saya. Iya. Oh iya. Gimana sih ini? Ya maksudnya mampir ke podcastnya, tapi tempatnya tempat Kang Dena maksudnya. Gitu. Iya gitu kan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga udah menyediakan untuk kita tempat untuk kita berkarya di sini gitu kan. Menyediakan tabungan itu masa tua belum bisa gitu. Cuma bisa menyediakan tempat aja. Iya, itu juga udah uyuhan ya. Kita ada tempat ya buat bikin podcast. Banyak ya kawan-kawan, terima kasih. Kawan-kawan terima kasih, jangan lupa nonton ya. Buat kalian yang mau beli bukunya Melantropis, silakan langsung saja datang ke Store Is di Rumah Mesra. Kalian bisa dapatkan buku Melantropis ini seharga 40. Sekarang lagi ada promo ya. 49.900. Sebelum harganya normal nanti menjadi 59.900. Iya. Oke, terima kasih Kang Dena. Ya. Sehat-sehat buat Kang Dena ya. Oke, sukses selalu ya buat Kang Dena ya. Iya, mungkin segitu aja ya. Kawan-kawan, podcast kali ini kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Iya. Kalau yang suka like aja. Yang nggak suka ya nggak apa-apa, komen. Jangan lupa di subscribe ya. Karena kita juga atau di komen juga masukannya boleh. Oke, mungkin segitu aja. Dari subscribe sampai 2 bulan kemudian kontennya horor. Kontennya horor sama konten yang lain ya. Yang lebih sabun. Ya, gitu kita akan mencari konten yang kalian di suka. Segmen penonton podcast ini akan beralih ke sana. Kayaknya lebih suka di sana. Karena untuk podcast membahas edukasi nantilah curhatnya info itu agak susah gitu kan. Kalau yang konten-konten yang lain itu rame kayaknya gitu. Makanya kita pengen tahu dulu 2 bulan kemudian seperti apa. Ngomong lamanya. Oke ya. Itu aja ya. Kita pamit ya. Pamit Gojek. Gua Ulil, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Podcast bersama kawan-kawan. Oke.